Di sebuah pulau luas yang diselimuti kabut pagi dan aroma tanah basah, berdirilah sebuah hutan yang oleh warga sekitar disebut hutan langit. Tidak ada yang menyebutnya begitu tanpa alasan. Konon, bila seseorang berdiri tepat di jantung hutan pada waktu fajar, ia bisa melihat cahaya keperakan turun dari langit, seolah-olah surga sedang membuka pintunya untuk sebentar saja. Cahaya itu tidak pernah menetap lama, hanya beberapa napas manusia, namun cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa dunia ini lebih besar dan lebih sakral daripada yang dapat dijelaskan. Di hutan inilah hidup putri bungsu, bidadari termuda dari 7 saudari penghuni kayangan. Ia berbeda dari kakak-kakaknya. Sementara para bidadari lain senang menghabiskan waktu di taman bunga awan atau menari di atas telaga langit, putri bungsu justru lebih tertarik pada dunia manusia. Ia suka menatap ke bawah, menyaksikan kehidupan sederhana. Anak-anak yang berlarian mengejar kupu-kupu, ibu-ibu menjemur padi sambil saling bercanda, dan para petani bekerja dengan penuh kesabaran. Ada sesuatu dalam kehidupan manusia yang membuat hatinya hangat, sesuatu yang tidak pernah ia temukan di kayangan. Suatu hari, setelah berusaha meyakinkan kakak-kakaknya bahwa ia hanya ingin melihat-lihat sebentar, putri bungsu turun ke hutan langit menggunakan selendang bidadarinya. Kain tipis berkilau seperti air terjun cahaya. Ia mendarat dengan anggun di dekat sebuah sungai. Airnya begitu jernih hingga ia bisa melihat batu-batu kecil di dasar sungai seperti permata. Burung-burung bernyanyi riang dan aroma dedaunan yang terpapar matahari pagi membuat napasnya terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Saat sedang menikmati ketenangan itu, putri bungsu mendengar suara keras, seperti germesik sayap besar memecah udara. Ia menoleh dan melihat seekor burung yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seekor burung ruai, besar dan anggun, dengan bulu berwarna keemasan dan mata hitam yang penuh kebijaksanaan. Burung itu berjalan dengan hati-hati, seolah berusaha memastikan bahwa ia tidak menakuti sang bidadari. "Siapa kau?" tanya putri bungsu lembut. Burung itu menegakkan tubuhnya, lalu berbicara. Ya, benar-benar berbicara dengan suara lembut namun rendah. "Aku Ruai, penjaga hutan langit. Semua yang hidup dan tumbuh di sini adalah tanggung jawabku. Dan kau bukan manusia." Putri bungsu tersenyum, tampak sedikit malu. "Aku putri bungsu dari kayangan. Aku hanya ingin melihat dunia kalian dari dekat." Burung ruai menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. Lalu ia berkata, "Jika begitu niatmu baik. Namun, ketahuilah, dunia manusia tidak sesederhana yang terlihat. Ada keindahan, ada kebaikan, tetapi ada pula keserakahan, kepedihan, dan pilihan-pilihan sulit. Aku ingin mengetahuinya. Aku ingin memahami apa yang membuat dunia manusia begitu istimewa." Burung ruai mengepakkan sayapnya yang lebar. "Kalau begitu, ikutlah denganku. Akan kutunjukkan hutan ini, dan mungkin suatu hari kau akan memahami alasan mengapa manusia terkadang lupa menjaga apa yang mereka cintai." Maka dimulailah petualangan mereka. Putri bungsu berjalan di samping burung ruai melewati pepohonan tinggi yang seolah menyentuh langit. Daun-daun meranggas perlahan ketika angin sepoi menerpa mereka. Di beberapa tempat, matahari memantul dari lumut-lumut lembut di batu, menciptakan cahaya keemasan yang membuat hutan tampak seperti negeri mimpi. Di tengah perjalanan, putri bungsu melihat seekor rusa kecil tersangkut akar pohon. Wajahnya panik. Tanpa pikir panjang, putri bungsu berjongkok dan melepaskan akar itu dengan lembut. Rusa kecil itu melompat bebas, menatapnya seolah ingin berterima kasih sebelum menghilang di balik semak.
Burung ruai memperhatikan dengan kagum. Kau memiliki hati yang lembut, putri bungsu, namun kadang kebaikan saja tidak cukup. Kau akan melihat bahwa tidak semua makhluk di dunia ini bertindak dengan ketulusan. Putri bungsu mengangguk meski hatinya belum sepenuhnya memahami maksud burung itu. Bagi dirinya, kebaikan selalu membawa kebaikan, sebagaimana ajaran yang ia dapat di kayangan. Namun dunia manusia, seperti yang akan ia pelajari nanti, menyimpan banyak hal yang lebih kompleks daripada yang dibayangkan seorang bidadari muda. Seiring matahari mulai condong ke barat, putri bungsu dan burung ruai tiba di sebuah dataran luas dengan batu besar di tengahnya. Burung ruai berhenti. Disinilah semuanya akan dimulai, katanya. Putri bungsu menatap sekelilingnya. Ada sesuatu di tempat itu yang membuat hatinya berdebar, campuran antara keindahan dan misteri. Ia belum tahu apa yang menantinya, tetapi ia yakin satu hal. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sore di hutan langit selalu memiliki cahaya yang berbeda. Lebih keemasan, lebih hangat, seolah matahari sengaja memperlambat langkahnya agar dapat melihat setiap keindahan yang diciptakan hutan itu. Di tengah cahaya senja, putri bungsu berdiri di depan batu besar yang oleh burung ruai disebut sebagai batu penjaga. Batu itu tampak biasa pada pandangan pertama, namun semakin lama ia memandangnya, semakin jelas ia merasakan sesuatu yang bergerak halus di balik permukaannya, seperti getaran. Burung ruai berhenti tepat di sisi batu. Bulu-bulunya bersinar keemasan, tertimpa cahaya sore yang lembut. Batu ini telah berdiri di sini jauh sebelum manusia pertama menjejakkan kaki di pulau ini, katanya dengan suara rendah namun kokoh. Di dalamnya tersimpan kisah-kisah lama, termasuk sebab mengapa aku menjadi penjaga hutan. Putri bungsu melangkah mendekat, tangannya terulur tanpa sadar, hendak menyentuh batu itu. Apa yang akan terjadi jika aku menyentuhnya? Tanyanya pelan. Tidak apa-apa, jawab ruai. Batu ini mengenal niat baik. Dengan sangat hati-hati, putri bungsu meletakkan telapak tangannya di permukaan batu yang hangat. Seketika, dunia di sekelilingnya berubah. Cahaya meredup, angin berhenti, dan suara hutan hilang. Dalam keheningan itu, ia mendengar bisikan. Halus, seperti suara yang datang dari kejauhan, namun juga terasa dekat. Ini adalah suara masa lalu, bisik ruai. Dengarkanlah. Perlahan, putri bungsu melihat bayangan yang terbentuk di permukaan batu, bayangan yang kemudian menjadi gambar lebih jelas. Seorang pemuda berdiri di tengah hutan, membawa tombak kayu. Wajahnya tampan, berkulit coklat, matanya tajam dan penuh tekad. Ia tampak marah, tetapi juga terluka. Siapa dia? Tanya putri bungsu. Dia adalah manusia pertama yang mencoba menguasai hutan ini, jawab ruai dengan nada sedih. Namanya Rangga. Bayangan di batu bergerak. Rangga tampak berbicara kepada para pemburu di belakangnya, seolah memberi perintah. Mereka lalu menebang pohon, mengejar hewan-hewan, dan membuat hutan berantakan. Putri bungsu mengerutkan kening, tidak percaya bahwa manusia bisa begitu merusak sesuatu yang begitu cantik. Namun, adegan berikutnya membuatnya membeku. Pemuda itu, Rangga, menangkap seekor burung besar yang menyerupai ruai. Burung itu berusaha terbang, namun sayapnya terluka. Suara kesakitannya menggema, membuat hati putri bungsu serasa diremas. Apakah itu kau? Tanya putri bungsu pelan. Burung ruai mengangguk. Dulu aku bukan penjaga, aku hanya seekor burung biasa. Tapi ketika aku terluka dan nyaris mati, roh hutan memilihku untuk menjadi penjaga baru, menggantikan penjaga lama yang telah gugur karena serangan manusia. Putri bungsu merasakan tatapan ruai tertuju padanya. Sejak saat itu, aku bersumpah melindungi hutan ini. Namun sumpah itu membuatku tidak bisa meninggalkan tempat ini. Aku harus menjaga keseimbangan, sampai manusia dan hutan dapat hidup berdampingan. Gambar di batu berubah lagi.
Kini Rangga tampak menyesal. Ia duduk di dekat pohon yang tumbang, kepalanya tertunduk. Hutan tampak rusak, tanah terbuka, suara binatang menghilang. Lalu hujan turun. Hujan deras, seakan langit menangisi kerusakan itu. "Dia menyesal?" tanya putri bungsu. "Iya, tetapi penyesalan kadang datang terlambat. Ia mencoba memperbaiki semuanya. Ia menghabiskan sisa hidupnya menanam pohon, merawat hewan terluka, dan belajar mendengarkan suara hutan. Namun kerusakan yang ia buat terlalu besar untuk diperbaiki sendirian." Cahaya perlahan kembali. Suara burung-burung terdengar lagi. Putri bungsu menarik tangannya dari batu, napasnya terengah pelan. "Ruai, apakah manusia masih seperti itu?" tanyanya ragu. "Ada yang masih serakah?" jawab Ruai dengan jujur. "Namun ada pula yang baik hati, seperti Rangga yang akhirnya belajar. Dunia manusia selalu dipenuhi dua sisi. Itulah sebabnya aku ingin menunjukkan ini kepadamu, agar kau tidak hanya melihat keindahannya, tetapi juga memahami tanggung jawabnya." Putri bungsu menatap hutan yang mulai terselimuti warna jingga senja. Di balik keindahannya, kini ia tahu ada kisah luka. Namun ia juga merasa ada harapan. "Jika suatu saat ada yang datang merusak hutan ini lagi," kata putri bungsu, "aku ingin membantumu menjaganya." Burung Ruai menatapnya dengan mata yang lembut dan penuh rasa hormat. "Dan aku sangat menghargai itu putri, namun ingatlah, setiap tindakan akan membawa konsekuensinya. Semoga kau siap ketika saat itu tiba." Angin sore berhembus pelan, membawa aroma pepohonan dan janji petualangan yang baru saja menimulai. Putri bungsu menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dunia manusia mulai mengubah dirinya. Keesokan paginya, ketika cahaya fajar baru saja menyentuh pucuk dedaunan, putri bungsu sudah terbangun. Hatinya masih memikirkan apa yang ia lihat dari batu penjaga. Kisah Rangga, luka hutan, dan sumpah Ruai, semuanya meninggalkan jejak mendalam di benaknya. Ia ingin memahami lebih jauh tentang dunia manusia. Bukan hanya lewat bayangan masa lalu, tetapi lewat pengalaman nyata. Burung Ruai yang telah berjaga sepanjang malam di cabang pohon tertinggi, melompat turun ketika melihat sang putri bersiap berkeliling. "Pagi ini kau tampak gelisah," katanya. "Aku ingin melihat manusia secara langsung," jawab putri bungsu, suaranya lembut namun mantap. "Aku ingin tahu bagaimana mereka hidup sekarang. Apakah mereka masih merusak hutan, atau telah belajar menjaga seperti Rangga di akhir hidupnya?" Burung Ruai memandangnya lama, seolah menimbang-nimbang keputusan itu. "Jika itu kemauanmu, akan kutunjukkan. Namun berhati-hatilah. Manusia tidak selalu bisa melihat siapa-siapa dirimu sebenarnya. Ada yang takut pada hal-hal yang tidak mereka mengerti." "Aku mengerti," jawab putri bungsu, meski sebenarnya ia belum benar-benar memahami sepenuhnya. Burung Ruai mengepakkan sayapnya, memandu putri bungsu menyusuri hutan. Udara pagi terasa lebih segar, seakan menghapus sisa-sisa mimpi buruk dari malam sebelumnya. Mereka menuruni lereng lembut, melompati akar-akar pohon besar, hingga akhirnya tiba di bagian hutan yang lebih terbuka. Dari kejauhan terdengar suara-suara, langkah kaki, seruan pendek dan ketukan alat kayu. Putri bungsu bersembunyi di balik rumpun bunga liar ketika melihat sekelompok manusia, sekitar 5 orang, memasuki hutan dengan membawa keranjang dan parang kecil. Putri bungsu mengamati mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Mereka bukan pemburu seperti dalam kisah Rangga. Mereka memungut ranting-ranting jatuh, menebang bambu tipis, dan memeriksa tanah dengan teliti sebelum menginjaknya. Wajah mereka menunjukkan rasa hormat, seolah hutan ini bukan sekedar tempat mencari bahan, tetapi juga rumah yang harus dihargai. "Aku mengenali mereka," kata Ruai pelan. "Mereka adalah keturunan dari kelompok yang pernah hidup sezaman dengan Rangga. Keturunan yang memegang teguh pesan terakhirnya, jangan ambil apapun dari hutan kecuali yang sudah diberikan." Putri bungsu merasa hatinya menghangat. Melihat itu, ia merasa harapan tumbuh sedikit demi sedikit. Namun, ketika kelompok kecil itu bergerak ke bagian hutan yang lebih dalam,
Putri bungsu mendengar suara berbeda. Suara yang kasar, berat, dan tidak harmonis dengan hutan. Ia menoleh, melihat sekelompok lelaki lain datang dari arah berlawanan. Mereka membawa kapak besar, dan salah satunya membawa gergaji panjang. "Mereka siapa?" bisik putri bungsu, mengambil selangkah mundur. "Kau sedang melihat dua sisi manusia," jawab Ruai, nadanya berubah gelap. Yang satu menghargai hutan, yang satunya ingin menguasainya. Kelompok kedua itu berjalan tanpa ragu menuju pohon besar yang sudah berusia ratusan tahun. Tanpa mengukur, tanpa memperhatikan sekitar, mereka langsung mengayunkan kapak ke batangnya. Suara tak keras menggema membuat burung-burung terbang panik. Putri bungsu menutup mulutnya, terkejut dan cemas. Mengapa mereka melakukan ini? Pohon itu tidak bersalah. Keserakahan membuat manusia buta, kata Ruai getir. Mereka tidak melihat akibatnya. Kelompok pertama yang sedang mengumpulkan bambu terkejut mendengar suara penebangan. Mereka segera menghampiri. Salah satu dari mereka, lelaki berwajah tegas namun lembut, mencoba menghentikan kelompok penebang. "Hutan ini milik kita bersama," katanya. "Pohon itu menyimpan air bagi sungai. Jika kalian menebangnya, desa akan kekeringan." Namun, lelaki dari kelompok penebang hanya tertawa. "Kami butuh kayu, dan kayu tidak menolak ditumbangkan." Ketegangan itu membuat putri bungsu gelisah. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di Kayangan, konflik seperti ini tidak pernah ada. Manusia, ia sadari, benar-benar kompleks. Kebaikan dan keburukan hidup berdampingan dalam satu dunia yang sama. Burung luwai berdiri di sampingnya. "Inilah alasan aku menjaga hutan, dan inilah alasan kau harus berhati-hati. Keberadaanmu bisa mengubah banyak hal, baik atau buruk." Putri bungsu merasakan beban itu. Namun ketika melihat tidak bisa membiarkan mereka merusak hutan. Jika hutan ini terluka, seluruh kehidupan juga terluka. Burung ruai menatapnya dengan penuh perhatian. "Jika kau ikut campur, manusia akan mengetahui bahwa sesuatu yang lebih dari mereka tinggal di sini. Dunia mereka mungkin tidak siap." Putri bungsu menggenggam selendangnya erat. Biarkan mereka tahu. Jika mereka lupa bahwa dunia ini milik semua makhluk, mungkin sudah saatnya diingatkan. Mata burung ruai berkilat, antara bangga dan khawatir. "Kalau begitu, langkahmu mulai hari ini bukanlah langkah seorang pengamat, tetapi seorang penjaga." Putri bungsu menatap manusia yang berseteru, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa takdirnya mulai berubah, dan ia tidak lagi hanya seorang bidadari yang penasaran. Suasana hutan berubah drastis ketika ketegangan antara dua kelompok manusia semakin memuncak. Angin yang tadinya lembut kini berputar resah, membawa daun-daun kering beterbangan. Burung-burung yang biasanya berkicau sudah bersembunyi, dan udara terasa lebih berat. Seakan hutan sendiri menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Putri bungsu berdiri bersama Ruai menyaksikan konflik itu dengan hati berdebar. Ia tidak pernah membayangkan manusia bisa menjadi begitu keras satu sama lain. Namun, ia juga melihat keberanian pada kelompok yang mencoba melindungi hutan. Keberanian yang mengingatkannya pada kebaikan manusia yang dikagumi dari jauhan. Ketika kapak kembali diayunkan pada batang pohon tua, suara retakannya membuat putri bungsu akhirnya melangkah keluar dari persembunyian. "Cukup!" Suaranya bergema di antara pepohonan, lembut namun tegas, seolah membawa gema dari Kayangan. Semua manusia terperangah melihat sosok cantik dengan selendang berkilau muncul dari balik cahaya pagi. Wajahnya bercahaya, namun tidak menusuk. Ada keteduhan yang membuat mereka tak sanggup untuk memalingkan pandangan. "Siapa kau?" tanya salah satu lelaki dari kelompok penebang. Suaranya gemetar. "Kau bukan dari desa manapun." Putri bungsu melangkah maju. Wajahnya tenang, namun tatapannya kuat. "Aku penjaga hutan ini. Tempat ini bukan hanya sumber kayu, tetapi sumber kehidupan."
Pohon ini lahir ratusan tahun sebelum kalian, dan tanah ini menyimpan air yang memberi kehidupan pada desa kalian. Lelaki itu tertawa pendek, meski rasa takutnya jelas. Penjaga apa? Hutan ini tidak punya penjaga. Burung ruai melompat ke bahu batu besar dan mengembangkan sayapnya. Bulu keemasannya memantulkan sinar matahari dengan megah. Aku penjaga lamanya, dan kini kau tidak lagi hanya berhadapan dengan hewan. Kelompok penebang terdiam. Ada yang ingin lari, ada yang ingin menantang, tetapi tak satu pun bergerak. Putri bungsu mengambil napas panjang. Selendang bidadarinya mulai bersinar seperti kabut bercahaya. Tanah di bawahnya bergetar halus, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai peringatan. Hutan memberi napas pada kalian. Jika kalian melukainya, kalian juga melukai diri kalian sendiri. Lelaki yang memimpin kelompok pelindung hutan mendekat, menunduk hormat. Siapapun kau, kami berterima kasih. Kami sudah mencoba menghentikan mereka. Hutan adalah rumah kami. Putri bungsu tersenyum, sebuah senyum yang lembut seperti embun pagi. Kalian telah menjaga pesan Rangga. Kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Nama itu membuat para penebang terkejut. Rangga, kau mengenalnya? Tanya seseorang, wajahnya tiba-tiba cemas. Aku mengenal kisahnya. Ia telah menyesali kesalahannya dan berharap generasi setelahnya tidak mengulanginya. Kalian yang mencoba menebang justru berjalan di jejak paling gelap dari masa lalu. Para penebang saling pandang. Kebimbangan muncul ketika batang pohon yang hendak ditebang mulai mengeluarkan serpihan kulit baku dari pukulan sebelumnya, seakan merintih. Rasa bersalah itu tumbuh lebih jelas. Salah satu dari mereka menjatuhkan kapaknya. Aku tidak tahu hutan ini adalah tempat suci. Semua hutan adalah suci. Kalian hanya lupa. Burung ruai menatap mereka. Matanya penuh wibawa. Jika kalian pergi sekarang dan berjanji untuk menghormati tanah ini, hutan akan memaafkan kalian. Satu persatu kapak dijatuhkan. Lelaki-lelaki itu mundur pelan dan akhirnya lari keluar hutan membawa rasa bersalah yang menekan dada mereka. Keheningan kembali menyelimuti hutan. Kelompok yang menjaga pohon itu kemudian menunduk hormat pada putri bungsu. Kami tidak tahu siapa Anda, tapi kami berjanji akan menjaga hutan ini sebaik yang kami bisa. Putri bungsu hanya tersenyum. Hutan tidak butuh keajaiban untuk bertahan hidup. Ia butuh manusia yang peduli. Setelah manusia pergi, putri bungsu memandangi pohon besar yang terluka. Ia menempelkan telapak tangan ke batangnya dan cahaya lembut mengalir dari selendangnya. Luka itu tidak tertutup sepenuhnya, tetapi getarannya mereda. Pohon itu diselamatkan. Burung ruai memandang sang putri dengan bangga. Kau sudah melakukan apa yang bahkan penjaga sebelumnya tak mampu. Kau telah mengubah nasib hutan ini. Putri bungsu menatap langit. Aku turun ke dunia untuk belajar. Ternyata aku juga harus mengajar. Burung ruai menyup tersenyum kecil. Kau bukan lagi hanya putri dari kayangan. Kau kini penjaga hutan langit. Putri bungsu menatap hutan luas yang memantulkan cahaya pagi. Ia tahu hidupnya telah berubah selamanya. Tugas baru telah menunggu. Bukan tugas yang dipaksakan, tetapi yang dipilih dengan sepenuh hati. Dan sejak hari itu, manusia yang masuk ke hutan langit selalu merasakan sesuatu. Ketenangan, perlindungan, dan bisikan lembut seolah dari angin. Jaga hutanmu, maka hutan akan menjaga kamu.